Assalamualaikum, selamat sore Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Siti. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu Siti. Alhamdulillah. Besok Bu Dian akan melakukan coaching ya dengan rekan teman sejawat. Oke, betul sekali Bu. Nah, Bu Dian kan sebagai coach ya. Tentunya Bu Dian sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada kegiatan coaching nanti. Nah, nanti dalam kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, meliputi kompetensi seorang coach. Nah, saya itu akan berpedoman pada rubrik pengamatan, yaitu mengenai alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga dalam proses coaching nanti akan tampak alur tirtanya ya Bu Dian. Kemudian yang kedua Oke, Bu Siti. tentang kompetensi sebagai coach. Nah, untuk kegiatan coaching ini, kompetensi coaching apa ya yang ingin Bu Dian kembangkan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti untuk pengantarnya pada kegiatan sore hari ini ya Bu Siti. Ya, Untuk kegiatan coaching saya lakukan besok, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan meliputi satu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ngoten Bu Siti. oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga Oke. kompetensi tersebut, mana yang lebih yang ingin lebih spesifik Bu Dian kembangkan? Untuk kegiatan coaching ini, mungkin saya akan lebih mengarah pada itu Bu, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ngoten Bu Siti. Oke, kemampuan yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Bu Dian yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Dian kembangkan itu seperti apa ya Bu? Indikator dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Siti. Jadi saya akan selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada koci dengan cara mengajukan pertanyaan hasil dari mendengarkan secara aktif dengan menggunakan kata kunci dari mendengarkan aktif, terus kemudian bersifat terbuka dan eksploratif akan membantu koci dalam mengingat, merenung, dan merangkai fakta serta diajukan di momen yang tepat. Seperti itu, Bu Siti. Oke, baik Bu Dian. Harapan saya semoga apa yang telah Bu Dian persiapkan akan memberikan kenyamanan kepada koci dalam menggali masalahnya, sehingga koci bisa memaksimalkan potensinya dalam mengatasi permasalahannya. Silahkan dipersiapkan semua dokumen pendukung dan pertanyaan berbobot untuk koci. Semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar ya Bu Dian ya. Oke, amin Bu Siti. Terima kasih. Semoga kegiatan coaching saya nanti diberikan kelancaran. Ngoten. Oke. Amin. Monggo silakan Bu Dian dilanjutkan coachingnya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Siti. Nanti akan saya mulai bersama Ibu Emma sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Bu Emma sudah siap? Siap. Oke, kita bisa mulai ya Bu Emma. Ya, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Dian. Oke, tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Katanya Bu Emma mau ada yang dibicarakan, ngoten nggih? Iya, Bu. Saya ingin di-coaching sebentar nih sama Bu Dian terkait permasalahan saya di kelas. Oh, oke, siap Bu Emma. Mudah-mudahan nanti selama kita berdiskusi bisa lebih mencerahkan sedikit, ngoten nggih Bu Emma. Nah, Iya, Bu Bu. Emma, dari pembicaraan kita sekarang ini, kira-kira apa yang ingin Bu Emma dapatkan? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya di kelas, Bu. Begini,
Saya itu kan mengajar di kelas tinggi ya, yaitu kelas 4. Saya itu kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar sebuah materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan juga teman-temannya. Jadi dia itu berisik sekali seperti itu, Bu. Oh, nggih. Jadi Bu Emma ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan Ibu di kelas. Ngoten nggih, Ibu Emma merasa kewalahan karena ada satu orang murid yang selalu mengalihkan perhatian Ibu dan teman-teman di kelasnya. Seperti itu ya Bu Emma. Iya, Bu Dian. Saya itu ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Oke, baik Bu Emma. Nanti sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa yang kira-kira nanti akan Bu Emma ambil, saya ingin tahu dulu apa yang dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya. Mungkin bisa diceritakan Bu Emma? Iya, begini Bu. Nah, untuk mengalihkan perhatian saya sebagai guru dan juga teman-temannya di kelas, biasanya itu dia itu menjahili teman yang ada di sebelahnya. Jadi setiap pembelajaran itu, setiap saya menerangkan atau pembelajaran, dia itu menjahili temannya. Kemudian dia juga ngomong sendiri tuh, ngomong sendiri, berisik, pokoknya mengganggu temannya. Kadang juga guyoni temannya, kadang juga apa namanya itu memukul, bukan mukul yang keras tapi itu jawil-jawil gitu. Dia itu selalu ingin mendapat perhatian lebih dari saya dan juga teman-temannya, seperti itu Bu. Oh nggih, mungkin kalau saya simpulkan tadi seperti ini nggih. Ada seorang murid yang jahil ketika Bu Emma sedang mengajar, kadang mengajak berbicara, kadang mengajak bercanda, atau memukul dalam hal yang ringan. Seperti itu ya Bu Emma ya. Nah, jadi jika itu yang dilakukan, kira-kira situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan untuk di kemudian hari? Nah, begini, saya ingin murid saya itu lebih fokus lagi dalam menyimak pembelajaran, dalam menyimak penjelasan dari saya, kemudian dalam menyimak saat saya memberikan pembelajaran di kelas, supaya dia itu lebih fokus ke pembelajaran, menjahili temannya. Oh, nggih, jadi Bu Emma ini bisa fokus ketika menyimak penjelasan pada saat Bu Emma mengajar. Supaya kurang lebihnya murid Ibu itu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar. Kira-kira apa ya yang perlu Ibu lakukan? Nah, untuk di kelas saya, sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung si anak itu. Saya menegur langsung. Saya pun sudah menggunakan pembelajaran yang menurut saya itu sudah baik dan biasa saya terapkan di kelas. Tapi apa mungkin ya, dia itu merasa bosan dan juga tidak termotivasi saat pembelajaran dengan saya. Saat pembelajaran dengan yang saya lakukan itu, Bu. Apa mungkin seperti itu ya? Dia bosan dan juga tidak punya motivasi sehingga dia menjahili temannya. Oh, betul. Jadi Bu Emma, kira-kira Bu Emma bisa menyimpulkan anak itu merasa bosan dan tidak termotivasi itu bagaimana Bu Emma? Ya, dari itu tadi, Bu, dari penglihatan saya tadi di kelas, dari seringnya anak itu tidak fokus, kemudian suka menjahili temannya, mengganggu temannya, pokoknya usil seperti itu. Jadi kan berarti dia itu bosan ya, ada rasa bosan saat pembelajaran atau seperti itu. Oh, dan berarti dilihat dari tingkah laku anak, ngoten nggih Bu Emma. Iya. Nggih, kalau begitu menurut Bu Emma, apabila di rentang nilai nih dari nilai 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah Bu Emma lakukan itu berada di nilai angka berapa ya Bu Emma? Menurut saya baru nilai angka 6 lah Bu, tidak di angka 6 sampai 7 Bu. Ngoten nggih. Kira-kira Bu Emma inginnya itu dinilai berapa Bu untuk target ke depannya Bu Emma? Untuk target ke depannya kira-kira saya ingin menaikkan ke level 8 sampai 9 lah Bu.
seperti itu. Oh, oke. Berarti Bu Ema intinya ingin ada peningkatan, ngoten nggih Bu Ema? Iya Bu. Oke. Lalu apa kira-kira solusi yang akan Bu Ema terapkan atau mau memakai pembelajaran yang seperti apa biar murid Bu Ema itu menjadi fokus ketika Bu Ema menyampaikan materi? Iya. Kira-kira pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas nih, yang pertama mungkin saya akan mengajak murid-murid saya tadi untuk berbicara dari hati ke hati, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Saya ingin bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa yang mereka inginkan, pembelajaran yang bagaimana itu nanti akan saya bicarakan seperti itu. Kemudian dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi untuk mengetahui bagaimana murid itu. Kemudian pembelajaran juga yang pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ingin mengetahui emosinya, bagaimana apa kesenangannya, apa yang mungkin apakah dia takut atau senang atau bagaimana ya. Karena minggu kemarin saya kan mengikuti guru penggerak ya, saya mempelajari tentang pembelajaran itu. Mungkin nanti saya akan menerapkannya di kelas saya seperti itu Bu. Sepertinya seru sekali ya Bu Ema ya. Nah, mungkin benar sekali Bu Ema bisa menerapkan kontrol dan juga segitiga restitusi kepada siswa serta mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Ngoten Bu Ema nggih. Iya Bu, seperti itu. Kalau saya akan mencoba supaya bisa menerapkan hal tersebut di kelas saya. Oh nggih. Sejauh ini Bu Ema dapat pencerahan apa ya Bu ya? Pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Ema terapkan di kelas nanti? Begini Bu, saya memang sangat perlu sekali menerapkan posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional Bu, supaya murid saya itu nantinya bisa fokus dalam menyimak pembelajaran, dalam menerima pembelajaran, dalam belajar di kelas nanti supaya bisa fokus seperti itu. Bagus sekali Bu Ema. Jadi sekarang kira-kira rencana Bu Ema ke depannya bagaimana? Nah, rencana saya ke depan, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas saya nanti Bu. Iya, betul sekali. Dan itu rencana yang sangat bagus Bu Ema. Kira-kira kalau boleh tahu, adakah rekan kerja yang bisa Bu Ema ajak untuk mensupport atau mendukung program dari Bu Ema ini? Iya, kemungkinan saya akan meminta bantuan dari kawan di sekolah, kemudian untuk membantu saya dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian pembelajaran sosial emosional. Nantinya kemudian akan diterapkan di kelas lain seperti itu. Iya, saya juga setuju dengan rencana Ibu Ema ini. Kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang bisa Bu Ema lakukan untuk mendapatkan ide-ide yang baru Bu? Nah, untuk selanjutnya saya akan menyiapkan RPP dan media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga pembelajaran sosial emosional seperti itu. Kira-kira untuk target untuk menerapkannya di kelas itu kapan ya Bu Ema? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, saya akan segera menerapkan di kelas saya. Semoga tidak ada halangan yang berarti, semoga murid saya itu bisa bekerja sama, bisa
bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Oke, amin amin. Saya turut mendoakan Bu. Baiklah kalau begitu target untuk minggu ini akan segera diterapkan, ngoten nggih Bu. Ya, Otomatis minggu depan sudah ada atau sudah terlihat progresnya, seperti itu ya Bu Emma? insya Allah Bu. Insya Allah Bu, nanti kita janjian lagi untuk coaching ya. Saya akan menceritakan hasilnya seperti apa ya Bu ya. Nggih, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu minggu depan, kira-kira nanti cerita indah seperti apa yang akan Bu Emma ceritakan kepada saya lagi. Oke Bu, siap. Insya Allah nanti akan bercerita Budian ya. Terima kasih Budian sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini dalam melakukan coaching ini. Besok kita ketemu lagi ya Bu ya. Untuk coaching selanjutnya saya akan bercerita tentang kelanjutan dari pembelajaran ini nggih. Tapi saya boleh ada pertanyaan tidak Bu Emma? Boleh Bu, gimana? Ya, tadi kan kita belum menyimpulkan nih coaching kita, kira-kira Bu Emma sendiri menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini seperti apa nih Bu Emma? Nah, dari kesimpulan Apa yang Bu dari Emma dapatkan setelah coaching? Nah, yang saya dapatkan dan mungkin Budian sudah memberikan saya inspirasi dari permasalahan saya tadi. Saya kan tadi ya bingung ya Bu ya mau bagaimana seperti itu. Jadi Budian sudah memberikan saya pemikiran untuk kelanjutannya tadi, untuk kelanjutan permasalahan saya anak yang tidak fokus dalam pembelajaran tadi. Saya jadi bisa berpikir, saya jadi bisa terinspirasi, punya ide-ide seperti itu Bu. Terima kasih. Saya kira mungkin cukup dulu untuk pembahasan kita sore ini. Bu, mungkin bisa kita lanjut lagi minggu depan setelah Bu Emma melaksanakan rencana aksi Bu Emma. Ngoten nggih Bu Emma? Oke. Kemudian Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Budian dan Bu Emma. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kegiatan coaching ini sangat luar biasa. Ya, nah untuk Budian sebagai coach sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Ya, Budian itu sudah menggunakan alur Tirta, yakni telah menanyakan tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Bu Emma, kemudian ukuran keberhasilan yang digunakan, sampai dengan cara Bu Emma dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Budian kembangkan sudah tercapai, Budian? Oke, terima kasih Bu Siti. Menurut saya sendiri, indikator yang ingin saya kembangkan tadi sudah tercapai Bu, yaitu tadi saya mulai mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan bertanya dari hasil mendengarkan secara aktif, kemudian bersifat terbuka dan juga eksploratif. Tentunya hal tadi sudah membantu Koci dalam meningkatkan ingatannya dalam merenung, merangkai kata, merangkai fakta-fakta, serta diajukan di momen-momen yang tepat. Seperti itu Bu Siti. Oh iya. Jadi secara keseluruhan kompetensi sebagai coach sudah sangat bagus ya Bu. Budian bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan hasil mendengarkan aktif tersebut, sehingga bisa disimpulkan Budian ini sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari coaching ini Budian juga bisa menggali serta mendorong Koci untuk mencari solusi dalam rencana aksi ke depan. Kalau saya ini bisa memberikan poin antara 1 sampai 4, nah poin yang didapat Budian ini adalah 4, karena Budian ini sangat bagus sekali dalam melakukan coaching. Tepuk tangan untuk Budian. Nah, ini ya Budian,
setelah coaching ini mungkin kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Bu Dian kembangkan? Jadi untuk kompetensi yang akan saya tingkatkan lagi ke depannya adalah saya lebih bisa mendengarkan dengan rasa, sehingga kedepannya kemampuan saya dalam coaching itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Siti. Oh gitu. Nah, saya yakin pasti Bu Dian itu kalau misalnya nanti Bu Dian itu melakukan coaching lagi, pasti Bu Dian itu akan mampu menggali semua masalah koci dan bisa mengarahkan koci untuk menggali potensinya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Berdasarkan hasil mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Oke, baik. Terima kasih, Bu Siti. Nah, Bu Emma dan Bu Dian, kegiatan praobservasi dan kegiatan utama yaitu coaching, serta kegiatan pasca observasi telah kita lakukan. Apakah yang mungkin masih ingin ditanyakan mengenai kegiatan ini, Bu? Terima kasih untuk Bu Siti. Coaching tadi bersama Bu Dian, saya sudah merasa nyaman dan juga saya bisa mampu menggali potensi saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ya, emang Bu kelihatan banget kok dari selama proses coaching tadi tuh Bu Emma terlihat merasa nyaman untuk mendiskusikan masalah yang Bu Emma hadapi. Dan untuk Bu Dian, saya salut sama Bu Dian ya. Bu Dian itu luar biasa sekali dalam melakukan coaching. Sukses selalu ya untuk Bu Dian ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Dian ya dalam kesempatan selanjutnya. Oke, demikian untuk coaching hari ini. Selamat sore, salam bahagia dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.